اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hasru anwa'il ulum fahiya imma syar'iyyatun. Lan anapun utawi meringkes pira-pira warnane, pira-pira ilmu. Fahiya maka iku utawi anwa'il ulum imma syar'iyyatun iku ana kalane ilmu kan syariat. Imma syar'iyyatun ana kalane ilmu kan syariat. Wa ya lan utai syar'iyyatun salah satu iku ana al-fiqhu nomor 1. Wal tafsir lan menurut tafsir wal hadis lan menurut hadis. Wa imma adabiyatun lan ana kalane ilmu. Wa imma adabiyatun lan ana kalane ulum kang bangsa adabiyah. Maksudnya ilmu-ilmu sastra ini, ya. Ilmu-ilmu sastra seperti di mana di IAIN yang sekarang ganti nama UIN itu ya, ada fakultas adab, ya. Ada fakultas syariah, ada dakwah, ada usuluddin, ada tarbiyah, lalu ada adab. Saya dulu di fakultas adab. Ya, maksud saya supaya tidak begitu repot karena memang sehari-hari berkaitan dengan bahasa Arab di kitab-kitab itu. Jadi ono kalane ulum kang bangsa sastra. Adab sendiri maknanya kesopanan, etika. Wa ya ta'ala dia mata syarif ono 14. Wa ya lan utawi adab dia iku 14. Nomor 1 ilmu fiqh, ya. Ilmu fikih. Ilmu luwah. Ilmu luwah. Nomor 2 wa ilmu istiqaq lan ilmu istiqaq. Ya, semua ada definisinya nanti di sini. Ya. Ilmu istiqaq apa? Ada semua itu. Ilmu istiqaq itu adalah untuk mencari asal kalimat. Jadi ketemu. Mustaq itu maknanya keluar. Betul. Wa ilmu tasrif lan ono ilmu tasrif. Wa ilmu nahwi lan ono ilmu nahwi. Wa ilmu ma'ani wal ilmu bayan wa ilmu badai. Telu ini satu rumpun. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badai. Ini ilmunya kitabnya adalah balaghah. Di balaghah itu ada ada ma'ani, ada bayan, ada badai. Nanti ada perinciannya di bawah. Wa ilmu arud lan ono ilmu arud. Arud itu ilmu yang mempelajari tentang nadom. Wa ilmu qawafilan ilmu akhiri baik. Ilmu qawafi sama dengan arud. Cuma kalau qawafi itu arud akhirnya baik. Wa ilmu qardis syi'ri dan ilmu qardis ya ada nanti di sini. Apa ilmu qardis ini? Ilmunya kaifiyatul nadom. Qardis itu adalah ilmu
untuk bagaimana caranya membuat nadongan, membuka dan menutupnya. Itu ilmu kondisi. Wa ilmu insya'id an-nasri, lan ilmu nyusun kalam nasr. Nasr itu sa'wali nadong, ya. Sebaliknya nadong, ya seperti kalam ini kalam nasr ini, bukan nadong. Wa ilmu kitab dalam ilmu cara nulis, kitab khat. Wa ilmu qiraat lan ilmu kira-kira qiraat. Qiraat itu tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Wa ilmu muhadarat, wa ilmu langsung ya, tidak ada ilmunya. Wal muhadarat dan kira-kira muhadarat itu ya semacam ceramah-ceramah itu. Kuliah-kuliah itu muhadarat. Ilmu muhadarat ada ilmunya. Wa minhu lan iku setengah sakit al muhadarat at-tawarikh, tawi ilmu ini sejarah. Tarikh jamaknya tawarikh. Tarikh itu tawarikh. Nah itu masuk kelompok adabiyah. Sekarang ini baru kita tahu bahwa ilmu itu banyak. Yang kita kalau tidak lihat ini, kalau tidak karena membaca kitab seperti ini memang ada, ya mungkin tidak tahu. Kita yang tahu ilmu itu ya hanya ini, ternyata wah ya gitu. 3 tambah berapa? 14. Wa imma riyadatun lan ana kalane ilmu kang bangsa riyadah. Ya. Ini ada 10. Riyadah itu maknanya ya menjajal, ya, ngelatih. Ya, riyadah. Wa yalan riyadah asyaratu di bawah 10. Antara lain ilmu tasawuf, ana ilmu tasawuf siji, ilmu hindasa, ana ilmu hindasa. Itu ilmu ukur, hindasa. Ilmu tentang ukuran. Wa ilmu hay'ah lan ana ilmu hay'ah. Ilmu tentang kondisi badan. Ya, nanti akan diterangkan semua di sini. Itu ilmu hindasa. Lalu ilmu hay'ah itu untuk mengetahui badan kita itu seperti suhu panasnya berapa. Di saat-saat corona ini sering ada laser itu. Laser itu adalah alat untuk mengukur suhu panasnya orang. Itu mau 36, 38. Itu disebut ilmu hayat. Ilmu taklim lan ana ilmune mulang, ngajar. Ilmu hisab lan ana ilmu hisab. Ilmu ini ilmu al-jabari. Al-jabri itu ilmu al-jabar. Al-jabar itu ilmu juga. Saya dulu di pondok itu sipik dan al-jabar itu satu grup yang ada. Sipik itu ya tentang negara. Kalau al-jabar itu tentang hitungan. Wa ilmu musiki lan ana ilmu musik. Ya, ada ilmunya. Omai ramai itu kalau ngajar apa? Ada not-notnya lagu itu ada. Itu ilmu musik. Ilmu siasa lan ana ilmu siasa, ilmu politik. Ilmu akhlak lan ana ilmu akhlak, ilmu tadbiril manzil lan ana ilmu ngatur omah, ngatur panggonan yang ditempati. Nah ini berapa ini? 10 dengan 14, 24 dengan 3, 27. Belum yang terakhir, wa imma aqliyatun lan ana kalane ilmu ulum itu bangsa akal. Ya, ada ilmu yang kerjanya adalah kerja akal. Wa iya ma ada dalik. Wa iya lan utawi aqliyah mai barang ada kang liyane apa mah. Dalik ing mungkun-mungkun matkur dari syariah, adabiyah dan riyadhah. Kal mantik kaya ilmu mantik, wal jadal lan ilmu jadal, ilmu carane padu.
Wa usulid din lan ilmu usulul fiqh, asal-asal fikih nanti ada definisinya. Wa usulid din lan ono ilmu usulid din. Wal ilmi ilahi lan ono ilmu ilahi kang bangsa pangeran. Wal ilmu tabi'i wal ilmi tabi'i lan ono ilmu kang bangsa watek. Wa tib lan ono ilmu kedokteran. Wa ilmil miqat lan ono ilmu miqat. Miqat itu tentang waktu atau tempat. Wa ilmin nawamis lan ilmune pira-pira nawamis. Ini ilmu mulkil malakut. Nawamis itu setelah diteliti di belakang itu, nawamis itu adalah ilmu untuk mengetahui hakikat kenabian, tingkah-tingkah nubuah, dan ya tergantung kebutuhan lah. Karena namus itu bisa dikatakan wahyu juga. Namus zamannya nawamis, wahyu juga. Bisa disebut juga malaikat yang turun dan lain-lain. Jadi ilmu nawamis itu yang namanya ilmu juga yang kita tidak tahu bagaimana caranya, ya, ilmu nawamis. Lalu wal falsafah dan ilmu filsafat, ini banyak ilmu. Ya namanya ilmu. Wal kimia dan ilmu kimia, ya farmasi, kedokteran, obat-obatan. Kalau filsafat ini, wah, orang kalau ahlikan ini ngomongnya mutar, ya. Kamu coba kalau nyetel TV kebetulan orang itu pakar filsafat misalnya, itu ngomongnya muter. Karena filsafat orangnya disebut filosof. Nah itulah macam-macam ilmu. Berapa sih? Hitung sendiri. Wa amma bayanu hududiha lan anapun utawi keterangane pira-pira hudud, pira-pira batas-batas ulum, ya. Ulum yang banyak disebut di atas itu bahwa ibiha lan pira-pira kegunaane ulum itu. Maka sekarang kita berbicara batas-batas ilmu yang disebut di atas itu dan kegunaannya apa. Pak ilmu fikih maka utawi ilmu fikih maka iku jadi khabarnya amai. Maka iku utawi ilmu fikih ilmu itu ilmu ngaweruhi bihukum syari'iyyah lan ilmu kang bangsa syariat amaliyen kang bangsa amal muktasabin kang ten peroleh kang ten alat, ya, min dalil tafsiri saking dalil kang bangsa tafsiri, bangsa perinci, gitu maksudnya. Jadi itu yang disebut atau ya hukum atau barang itu yang kita kaji itu adalah mau diamalkan, yang diambil, yang diperoleh dari dalil yang sudah dirinci di hadis dan Quran. Wa faidah ulan utawi kegunaane ilmu fikih. Wa faidah ulan utawi gunane ilmu fikih imtithalu awamirillah ta'ala. Iku ya imtithalu apa? Melakoni imtithalu. Melakoni pira-pira perintahe Allah Ta'ala. Imtithal itu lah. Wajtina gunawahi lan ngedoi pira-pira kang dilarang. Nawahi jamannya nahi. Fa'il isim fa'il nahi. Dan ngedoi pira-pira kang dilarang Allah Ta'ala. Jadi kegunaannya kita belajar ilmu fikih itu adalah yaitu menyangkut amaliyah kita sehari-hari, seperti sholat, bagaimana caranya sholat sendirian, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana itu ada ilmunya, yaitu di fikih itu kita cari di situ. Jangan sampai kita beribadah, beramal, tetapi
tanpa dasar ilmu. Ya, orang beramal tanpa dasar ilmu kan amaluhu mardudatun la tuqbal, tidak diterima, ditolak kalau dasar ilmu. Ya, misalnya dalam sholat ada Fatihah. Surat Fatihah itu kan ya, apa caranya kita membaca karena menyangkut tajwid Quran. Jangan sampai salah. Yang banyak itu lengah di iyyaka dan ain-ain. Kalau dari muka Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Inilah kan iya kan ini. Coba baca kan bukan bermakna makon. Iya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hati-hati kita ya. Nah, ya kalau yang sudah ini, yang sudah pengalaman dan memang sudah teruji, kanan kiri sudah menyatakan tidak bagus itu, ya sudah. Tapi jangan lengah sedikit-sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jangan lupa an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan hamzah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini karena yang ngaji online ini kan ya semua dengar nanti kalau sudah ditayangkan kalau sudah di setel di rumah masing-masing di HP. Jadi kita beri contoh orang-orang itu untuk bacaan yang benar. Lalu itulah ilmu fikih. Lalu ilmu tafsir. Ilmu fikih ilmu, wa ilmu tafsir ilmu. Lan ilmu tafsir apa? Ilmu yu'rafu bi. Ilmun iku ilmu yu'rafu kang tenului bi kelan ilmu ma'ani kalamillah ta'ala. Apa pira-pira maknane firman Allah Subhanahu wa taala, ayani minal awamir wa nawahi wa ilhima. Ini saking pira-pira perintah awamir wa nawahi lan pira-pira larangan. Ada di atas nawahi wa ilhima lan liyane awamir nawahi. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu yang untuk mengetahui makna daripada firman Allah yang ada di Al-Quran itu, baik itu isi perintah maupun larangan. Wa faidah wa lan utai faedah ilmu tafsir, lan utai gunanya ilmu tafsir al-ittila ala ajaib kalam. Al-ittila itu ya ningali ya ala ajaibi kalamillahi kalamihi ta'ala. Ingatasi pira-pira ajaib dari Allah. Nah, bagaimana tidak ajaib? Dulu memang ditantang oleh orang Arab itu, ditantang oleh Allah untuk membuat apa? Membuat kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Jangankan di atasnya, sepadan saja dengan Quran. Apalagi hikmah yang ada di dalam. Ba'udah fama fawqaha itu. Maka Allah memberikan contoh nyamuk. Ayo buat nyamuk yang benar. Sulit. Wamtithali awamiri al-ittilan imtithali awamiri dan melakoni kira-kira perintah Allah sama ini. Untuk mengetahui ilmu tafsir itu begitu. Ya di Quran ada perintah, ada larangan, ada cerita-cerita, ada ya ajaib-ajaib yang terdapat di Quran. Kalau kita belajar dari tertib dari awal, itu akan ketemu. Wa ilmu hadis riwayatan. Lan ono ilmu hadis riwayat. Riwayat itu rawi. Ilmu yastamil. Ya ilmu yastamil kang mengko apa ilmu ala naklima ingatasi ngelik barang. Ala naklima ingatasi ngelik barang. Udi pakangken sende akan opoma kangken sende akan opoma ila Nabi
sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takdiran au sifatan. Ya, apane qaulan ngucape au fi'lan utawa ini au takdiran utawa ketetepane au sifatan utawa sifate. Ilmu hadis itu ada ilmu hadis riwayat, ya. Ada ilmu hadis dirayat di bawahnya. Wa faidatu lan utai gunane ilmu hadis riwayat al-ihtirazu iku ngreksa njaga anil khata saking luput binak dalik ing dalem ngelik mengkono-mengkono ma'udi pailan nabi. Ya. Wa ilmu hadis diraya lan ana ilmu hadis diraya. Apa ilmu hadis diraya itu? Ilmu yurafu bi halur rawi. Ilmu iku ilmu yurafu kang tenruwi bi ilmu halur rawi apa tingkai wong kang cerita dari siapa. Ya kalau ngaji Muslim, ngaji Sahih Bukhari baru ananya disebut. Makanya disebut halur rawi. An itu adalah nyebut rawinya. Wal marwi lantaran kang den critakaken. Ya nas apa? Nasnya kalam hadisnya min haitsul qabul war raddi saking arah-arah keterima lan ketolak. Woi ditolak itu dari sanadnya dan dari rawi-rawinya. Ya, orang ahli hadis itu tentu mempelajari nama-nama rawi itu. Ini orangnya sikoh atau tidak, dan lain-lain. Kalau kita belajar kemudian di tengah-tengah kitab ada qala Rasulullah SAW, itu kan tidak an. Itu untuk mentasih itu perlu merujuk kepada kitab yang lebih atas. Hadis ini bagaimana? Gitu. Ya. Apa dhaif, apa hasan, apa ya hadis-hadis yang lain harus diterima apa enggak ya. Cuma kita ini karena kita ini punya sandaran orang-orang alim, ulama-ulama yang ulamanya itu tidak meragukan kita, maka kalau ada kitab yang dikarang oleh ulama yang tidak meragukan kepada kita, ya maka kita ikut dan akan menyelidiki hadis-hadis. Ya, untuk menyelidiki hadis itu ada ilmunya, ilmu hadis. Bagaimana untuk mencapai ke sana? Itu kan belajar dari muka itu. Kita tidak begitu. Ya di Ihya Ulumuddin saja kan banyak hadis-hadis yang setelah diteliti ada dhaif, ada yang macam-macam. Tapi oleh Imam Ghazali ditaruh di situ karena lifadhailil amal. Karena hadis itu digunakan untuk mendorong orang supaya melakukan hal-hal yang betapa banyak di hadis bab-bab sholat 100 rakaat, sholat setihab. Imam Ghazali itu cerita begitu. Lalu apa faedahnya? Lan tanya kegunaane ilmu hadis dirayah ma'rifatuma iku ngawuri barang yumbal kang den trimo omah wa malan barang yuwadu kang den tolak apa ma mendalik saking buku-buku makhluk. Lalu wa ilmu lughah lan ana ilmu lughah apa? Ilmu kang den weruhi di kalan ilmu lughah itu abniyatul kalim apa pira-pira susunane atau bangunane pira-pira kalimat. Ilmu lughah wa yuqal lan den sebut ana den arane ilmu lughah itu ilmu yumkinu kang ngelih apa ilmu al-alfaz ad-dalata ing pira-pira lafaz ad-dalata kang nuturna alal ma'ani al-muqaddah
ngatasi pira-pira makna al-mufradat kang den ijenaken. Artinya makna murad maksudnya ya apa? Maksudnya adalah ilmu lughah itu lafaz yang tersusun di situ nasnya sampai sekian baris, tapi ada fil menyatakan itu dipelajari satu persatu mufradatnya. Ini mufradat ini, mufradatnya ini. Ya, ini khusus yang ngaji dan saudara punya harapan ke depan untuk bisa ngajar, ya. Nah, kalau sudah tingkatan itu ya perdalam, bukan hanya kitab ini, nanti akan ada lagi. Faidatu al-ihatab dia dan utai kegunaan ilmu lughah. Al-ihatab itu meliputi dia kelan lughah itu lim khotabat ahli lisan kanggo ngomongi ahli lisan. Ahli lisan wong-wong kang biasa ngomong, ahli ini lesan, wong kang biasa ngomong dengan pakai bahasa Arab. Walitamakuni lan supaya tamakkun koma min insya'il khutbah, saking nyusun pira-pira khutbah. Insya saking nyusun al khutbah pira-pira khutbah, ya, warasail lan pira-pira risalah. Gimana liyane khutbah lan rasail. Iya, kalau belajar orang, kalau ahli lughah, sudah ahli saya. Makanya minta kamus, takut mustaqnya dari kalimat apa aslinya, takut salah. Tidak ahli, makanya minta kamus. Apa itu kamus? Al-Munawwir. Itu pun mata tidak jelas, repot. Loh, kalau seperti mutola'ah di sini, lampunya kayak ini, mungkin melihatnya cari kalimat per kalimat itu lebih gampang. Jadi ilmu lughah ini adalah selalu berkait dengan kamus yang kita punya, kamus yang beredar di kalangan kita. Lalu ilmu istiqomah dan ilmu istiqomah tadi kan sudah saya sebut apa? Ilmu yu'rafu bi aslul kalam. Ilmu yu'rafu kang den weruhi bi kelan ilmu aslul kalam apa asale kuleman wa far'uhu lan cabange al kalam. Dia mustaq. Jadi istiqomah itu mustaq itu. Aslul kalam wa far'uhu supaya ketemu maka adalah diadakan ilmu istiqomah. Lebih khusus lagi ilmunya mustaqnya per kalimat, per kalimat. Lalu faidatuhu lan utai kegunaan ilmu istiqomah at-tamyiz bainal mustaq wal mustaq minhu iku bedakno antarane kalimat kang den tokno ya mustaq itu wal mustaq minhu lan kalimat kang den tokno apa min saking al mustaq dan mustaq minhunya supaya jelas. Ini maksudnya fa'il dan maf'ul itu. Mustaq dan mustaq minhu fa'il dan ya itulah. Nanti akan jumpai kita mustaq. Wa ilmu tasrif lan ana ilmu tasrif ilmu bi usulin iku memerluhi bi usul kelan pira-pira asal yu'rafu biya kang tenurui biar lawan usul abiyatul kalam apa kira-kira bangunane ucapan karo alati kang lesat krono alati birobi iku irobe kalam. Itu ilmu tasrif. Ya, pakai itu ilmu tasrif. Daraba idribu darban ba'alaipun ba'lan itu disebut ilmu tasrif. Sebuah ilmu tentang asal-asal kalimat yang dengannya susunan kalimat itu akan diketemukan, ya. Tetapi bukan bahas i'rabnya allati laisa bi i'rabi. Kalau nahwu itu bahas i'rabnya akhir kalimatnya. Kalau i'lal di sini tidak ada.
Iqlal takut, padahal pelajarannya ada. Ya, iqlal itu bagian dari nahwu itu. Tetapi bukan akhir kalimatnya iqlal itu. Dari awal. Kenapa kola jadi karena kenapa kok kola? Kan begitu. Kan itu film tapi bukan ya di tengah-tengah ada kaulan itu. Kaunya ditukar alif karena jatuh setelah fathah itu. Kola menjadi kola. Itu iklannya. Itu namanya iklan. Kadang dari awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Kalau nahwu itu akhirnya tahu. Lalu al-ihtiras wa faidatu lan utai gunaane ilmu tafsir tasrik al-ihtiras iku ngreksa anil khata saking luput ya. Saking keliru bilisan dan lesan. Kalau yang tasrik itu untuk supaya tidak terjadi ya salah diucap. Wa tamakkun lan ya kongan fil fasahah wal balaghah. Kongan ing dalem fasih wal balaghah lan balaghah. Ya fasahah balaghah itu bahasanya ilmu balaghah. Fasih itu maknanya terang. Balaghah. Wa ilmu nahwi lan ana ilmu nahwu. Ilmun bi usulin iku ngurwi bi usul kelan pira-pira asal yulah kang dan ngurwi biar kelan usul ahwalu awahil kalim apa pira-pira tingkai pira-pira akhir kalimat apa nih dan ngurwi roban ikrobi lalu wabinaan lan mabdine. Ini mu'rab apa mabni, binaan dan mabni. Jadi ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui akhir kalimat. Koma zaidun, zaidun itu harus madmum, dhamma tanda fa'il. Akhirnya tak. Nah kalau nahwu. Lalu apa itu lan utai kegunaane faedah ilmu nahwu al-ihtiras anil khata' lisan. Iku ngreksa saking luput khotok bisa Indonesia. Wa ilmu ma'ani, la ono ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani selanjutnya ilmu bayan, selanjutnya ilmu batin. Ilmu ma'ani apa? Ilmu iku ilmu yurafu kang terwerui bi kelan ilmu ahwalul lafzi apa kira-kira tingkaya lafaz al-arabi kang bangsa Arab. Allati kan biha allati kan biha kelawan al-ma'ani atau ahwal itu yutabiku nyocoki apa ilmu yutabik nyocoki apa ilmu muqtadal hak kang tentatraki tingkah sesuai dengan kondisi maksudnya muqtadal hal kang tentatraki tingkah wa faidatul lan utai faedah ilmu ma'ani fahmul kitab itu memahami ya sasarannya jauh kitab itu. Fahmul kitab itu memahami kitab. Mukhatabnya itu. Wa insya'ul jawab lan nyusun jawaban. Insya'ul jawab. Wa insya'ul jawab lan nyusun jawaban biasa bil maqasid wal awrad. Lawan milang-milang pira-pira sejo, awrad lan pira-pira apa? Ada makna. Iya dah, awrad ya. Qasid awrad. Jarian ala qawanin ahli lughah. Jarian halilumaku ala qawanin ahli lughati ingatase undang-undange ahli bahasa. Ahli lughah itu ahli bahasa. Ditarkib ing dalam nyusun kalimat. Tarkib yang dalam susunan ini, maksudnya nyusun kalimat, ya. Jadi itu yang disebut ilmu ma'ani, ilmu untuk mengetahui ahwal al-arabi yang bisa muqtadal hal bagaimana. Kegunaannya memahami fiqh dan nyusun jawaban, melihat tujuan dan
maksudnya sambil mengikuti undang-undang ahli luar dalam nyusun kalimat itu. Wa ilmu bayan lan ana ilmu bayan, ilmu yu'rafu bihi, ilmu iku ilmu yu'rafu kang perlu diklan ilmu iradul makna al-wahid, ya, apa ngarepaken makna kang siji. Iradul makna al-wahid apa ngarepaken makna kang siji bitulukin mukhtalifah kelawan pira-pira dalan kang beda-beda iwudu hidalalah ing dalam pertelane pituduh alaihi ngatasi, ya, ilmu itu. Bapak ida dulang utai kegunaan ilmu bayan at-tamakkun iku kongang min mukhot. Kongang itu maknanya iso, maksudnya bisa. Min mukhotam ya bisa bidalik. Artinya kongang saking nggunemi ahli lisan ngomong kang ahli guneman bidalik lan menurutku ilmu bayan. Ilmu batik lan ono ilmu batik. Ini satu rumpun ini sebenarnya. Bayan mani batik. Itu ilmu balaghah itu. Ilmu yu'rafu kang den berwi di lawan ilmu batik den berwi wujuh tahsilil kalam. Apa bab pira-pira jalane bagusaken guman ba'da li ayatin mutabaq ing dalem saksi njaga atau reksa nyocoki wa wuduh dalalah lan pertelone itu Bapak ida turulan utai gunane ilmu badi apa pun tak, ya. Kegunaannya ilmu badi ta'arrufu ahwali syi'ri dijadikan masdar boleh. Iku ngaweruhi pira-pira tingkane, pira-pira tingkai syi'ir wa malat barang yadkhulu kang mlebu apa mak ilmu syi'ir minal muhassinat wa ghairiha. Bayani syi'ir kan bagus-bagus maksudnya. Bahwa dia lan yani muhas. Ya, tiga ilmu ini adalah ilmu balaghah. Makanya disebut ilmu bayan, ilmu ma'ani, bayan batik. Ya, ada balaghah yang singkat itu. Kalau enggak ya sambil beli kitab terjemahan apa? Disasak karangan siapa ya? Balaghah tingkat awal itu ya, terjemahannya apa? Dari situ ma'ani itu ngerti, bayan itu ngerti, batik itu ngerti. Ya saya kira sampai di sini karena pengajian ini bukan hanya bulan Ramadan toh. Kalau datang ya lanjut sampai selesai Ramadan, tinggal cari waktu saja. Jadi tidak perlu kita keburu-buru dapat banyak supaya cepat khatam, tidak begitu maksud saya. Di samping itu saya akan juga belajar mengulangi ilmu yang didapat dulu karena sering tidak dibuka akhirnya lupa. Kalau sudah ngajar begini kan enak gitu ceritanya ya. Ngulangi lah kalau yang sudah pengalaman seperti Anut, Falak dan itu kan saya belajar dulu tapi tidak takandung, tidak ngepat, tidak takhusus ya. Sehingga ya semrawut, ilmunya semrawut, artinya tidak sesuai dengan tatanan yang ditunjukkan kemarin. Ilmu itu supaya ditertibkan dari A sampai Z, itu malah sempurna. Kalau tidak ya tak sempurna. Al-Fatihah.